Oke semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Amanah. Kalau tadi kalian sudah melakukan kegiatan yang pertama ya. Jadi tadi kegiatan pertama kita adalah membahas tentang soal latihan bilangan berpola. Dan untuk kegiatan kedua ini kita masuk ke barisan bilangan aritmatika. Iya, jadi lanjutan dari kemarin kita belajar tentang pengertian pola bilangan, kita belajar macam-macam pola bilangan. Hari ini kita melanjutkan ke barisan bilangan aritmatika atau ada yang juga menyebutnya aritmetika gitu. Jadi nulisnya itu aritmetika. Bagaimana? Semoga tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, semoga tetap semangat. Nah, untuk barisan bilangan aritmatika ini, nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, itu nanti kita bicara dulu tentang barisan bilangan itu apa. Kemudian baru kita bicara tentang barisan bilangan aritmatika itu yang seperti apa toh. Dan kemudian menentukan suku ke N barisan aritmatika. Dan yang terakhir menentukan jumlah suku ke N deret aritmatika. Oke, jadi ada 4 hal yang akan kita bahas nanti. Tetap fokus untuk memperhatikan video. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke? Nah, sebelum Ustazah lanjut ke barisan aritmatika, kalian masih ingat nggak sih apa itu barisan bilangan? Apa ayo barisan bilangan? Iya, barisan bilangan itu adalah urutan bilangan dengan aturan atau pola tertentu. Jadi Ustazah Amanah ulangi, barisan bilangan itu adalah urutan bilangan dengan aturan atau pola tertentu. Nah, nanti yang akan kita bahas pada hari ini khususnya adalah barisan bilangan aritmatika. Oke, untuk lebih memahami barisan bilangan aritmatika, Ustazah Amanah akan mengajak kalian untuk memperhatikan beberapa barisan bilangan yang nanti akan ditampilkan. Oke. Nah, coba ya kita perhatikan bersama. Ketika kita punya barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13. Coba kita lihat atau kita cek aturan pembentukannya. Bagaimana ya ini ya aturan pembentukannya? Oh, ternyata dari 1 ke 4 itu ditambah 3. Oke, good. Dari 4 ke 7 juga ditambah 3. Dari 7 ke 10, maaf. Ulangi, dari 7 ke 10 juga ditambah 3. Dari 10 ke 13 juga ditambah 3. Nah, ternyata, oh belum tertulis ya, kita ulangi ya. Dari 10 ke 13 itu juga ditambah 3. Oh kan, sebentar. Nah, ternyata pada barisan bilangan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Next, Ustazah Amanah masih mengajak kalian untuk memperhatikan barisan bilangan berikutnya. Kita punya 2, 8, 14, dan 20. Coba kita cek dari 2 jadi 8 ditambah berapa ya? Oh, ternyata ditambah 6. Dari 8 ke 14 ternyata juga ditambah 6. Dari 14 ke 20 juga ditambah 6. Jadi,
pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6. Masih Ustazah Amanah ajak lagi untuk memperhatikan barisan bilangan. Kita punya 30, 25, 20, dan 15. Ini sepertinya bilangannya bertambah kecil. Kalau bertambah kecil, berarti lawannya penjumlahan. Iya, dikurang. Dikurang berapa ya? 30 jadi 25. Ya, dikurang 5. 25 ke 20, oh ternyata juga dikurang 5. Dari 20 ke 15 juga dikurang 5. Jadi, pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah negatif 5. Atau kita juga bisa menyebutnya diperoleh dari suku berikutnya dikurangi dengan 5. Gitu ya. Kalau ditambah bilangan negatif. Kalau kita pakai dikurangi, cukup dikurangi 5. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata barisan bilangan yang polanya ditambah dan polanya dikurang itu ada namanya loh. Iya, namanya adalah barisan bilangan aritmetika. Begitu. Nah, sekarang nih. Jadi kalian sudah tahu kan apa itu barisan bilangan aritmetika? Nah, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Seperti contoh yang tadi, kalau ditambah 3 ya ditambah 3 semua, dikurang 5 ya dikurang 5 semua. Oke. Nah, bilangan yang tetap yang tadi menjadi pengurang atau penjumlahnya itu dinamakan beda atau dilambangkan dengan huruf B. Jadi, nanti kalau di dalam barisan aritmetika ada istilah atau ada simbol B itu namanya beda. Jadi, kalau dari contoh yang tadi, nah ini, misal kita ambil contoh yang A, ini dia barisan aritmatika ya, karena polanya dengan cara menambah 3. Nah, 3 itu di barisan bilangan aritmatika itu namanya beda. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Ustazah Amanah punya beberapa barisan-barisan bilangan. Kalian diminta untuk menentukan manakah yang merupakan barisan aritmetika. Oke, yang pertama, kita punya 2, 7, 12, 17, dan 22. Karena semakin ke kanan bilangannya semakin besar, otomatis pasti ini dia polanya ditambah. Nah, ditambah berapa ya? Dari 2 ke 7. Ditambah, oke, 5. Dari 7 ke 12. Oke, tambah 5 lagi. Dari 12 ke 17. Ternyata juga ditambah 5. Dari 17 ke 22. Juga ditambah 5. Berarti yang ini barisan aritmatika atau bukan? Iya, barisan aritmetika. Dengan bedanya berapa? Iya, bedanya 5. Oke. Bisa ya? Next, Ustazah Amanah masih punya. Kalau kita punya bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16. Ini kan ke kanan semakin besar. Berarti kita bisa menebak ini pasti dia ditambah gitu ya. Coba kita cek ya apakah aritmatika atau bukan. Dari 1 jadi 2, berarti dia ditambah 1. Oke. Dari 2 ke 4, dia nambahnya 2. Kemudian dari 4 ke 8, dia nambahnya 4.
Dari 8 ke 16. Iya, nambahnya dia 8. Apakah nambahnya tetap? Oh, ternyata dia beda-beda ya. Ternyata berbeda semua. Jadi termasuk aritmatika atau bukan? Iya, bukan. Karena nambahnya habis nambah 1, nambah 2, nambah 4, terus nambah 8. Kalau aritmatika itu dia harus tetap. Bedanya tetap. Tuh. Berarti yang ini bukan ya. Bukan barisan, oh maaf, bukan barisan aritmatika. Lanjut ya, Ustazah Amanah masih punya nih. Kita punya bilangan 54, 51, 48, 45, dan 42. Ini semakin ke kanan ternyata semakin kecil ya, bilangannya semakin kecil. Berarti dia dikurang. Dikurang berapa ya? Coba kita cek. 54 ke 51, berarti dia dikurangi 3. Oke, 51 ke 48, dikurangi 3 juga. 48 ke 45, oh dikurang 3 juga. 45 ke 42 juga dikurangi 3. Oke, berarti ini termasuk barisan aritmatika bukan ya? Iya, karena bedanya tetap yaitu negatif 3. Oke. Masih ada satu lagi, coba kita cek ya. Nah, kalau kita punya bilangan 1, 3, 9, 27, dan 81. Ini kalau kita lihat-lihat, ternyata bilangannya semakin besar. Ya, semakin besar. Berarti ditambah ya. Coba kita cek ya. Dari 1 ke 3. Coba, nambahnya berapa? Oke, nambahnya 2. Dari 3 jadi 9, nambahnya 6. 9 ke 27 dia nambahnya? Iya, 18. Dari 27 ke 81 nambahnya berapa ya? Berapa ayo? 40? 40 berapa ayo? 81 dikurangi 27. 1 dikurangi 7 masih sisa 4 ya. Udah dipinjam 1 kan jadi 7. 7 dikurangi 2. Iya, nambahnya 54. Nah, ternyata nambahnya beda-beda nih. Ada yang nambah 2, ada yang nambah 6, ada yang nambah 18, ada yang nambah 54. Berarti termasuk barisan aritmatika bukan? Iya, bukan. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut ke suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu kan sebenarnya tidak terhingga sampai suku ke N. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan, itu nanti ada formulanya atau ada rumusnya untuk menghitung suku ke N. Nah, perhatikan barisan bilangan U1, U2. Masih ingat kan? U itu simbol suku. Jangan lupa ya. Nah, kalau kita punya U1-nya itu, jadi di aritmatika itu, atau nanti di barisan bilangan, U1 itu dilambangkan juga dengan huruf A. Jadi kalau kalian menuliskan A, itu nanti namanya dia suku pertama. Kalau kita punya suku pertamanya A, suku keduanya A plus B, suku ketiganya A plus 2B, dan seterusnya, nanti akan kita peroleh formula untuk suku ke N dari barisan aritmatika adalah ini. UN, suku ke N, sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana UN adalah suku ke N, dan A itu adalah bilangan yang pertama atau suku pertama, N itu adalah suku nanti yang akan dicari, dan B itu adalah bedanya. Nah, nanti penerapannya kita bisa langsung ke contoh soalnya.
Jadi untuk mempermudah kalian menghafalkan rumus suku ke N, itu UN itu adalah ANIP. Ini kan kayak kalau kita gabung ini huruf A, ini huruf N, ini huruf I, ini huruf B. Jadi kayak ANIP gitu ya. Diinget-inget ya. Suku ke N barisan aritmatika itu adalah ANIP. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, kita akan kerjakan bersama, oke? Jadi pastikan kalian tetap fokus. Tentukan suku ke-10 atau U10. Ingat, U itu adalah simbol suku. Dari barisan aritmatika berikut ini. A, 1, 3, 5, 7. Dan B, 4, 2, 0, dan negatif 2. Nah, kita jawab yang A dulu. Yang A itu kan barisannya 1, 3, 5, 7. Untuk menentukan suku ke N, kita butuh apa saja ya? Coba kita tulis dulu rumus suku ke N-nya. Suku ke N adalah ANIP. A plus N min 1 dikali B. Untuk pertanyaan yang A, nah ternyata kita butuh A. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? Iya, 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian bedanya berapa ya? Dari 1 jadi 3. Dari 3 jadi 5. Dari 5 jadi 7. Iya, bedanya adalah 2. Nah, karena dia yang ditanya suku ke-10, berarti N-nya berapa? Iya, N-nya 10. Nah, baru kita masukkan ke formula. U10 sama dengan A-nya 1 ditambah N-nya 10 dikurang 1 dikali 2. U10 sama dengan 1 ditambah. Nah, yang ada di dalam kurung silahkan dihitung terlebih dahulu. 10 dikurang 1 hasilnya 9. Nah, si 9 dikali 2 gitu ya. Jadi U10-nya sama dengan 1 ditambah 9 dikali 2 hasilnya 18. Oke, good. Jadi U10 sama dengan 1 ditambah 18 hasilnya berapa? Iya, 19. Oke, jadi untuk jawaban yang A, suku ke-10-nya adalah 19. Oke. Next, yang B ya sekarang ya. Tetap kita daftar dulu apa saja yang kita butuhkan untuk menentukan suku ke N. Kita butuh A. Yang nomor B, A atau suku pertamanya itu adalah 4. Kemudian yang bedanya, nah ini hati-hati nih, bedanya berapa ya? Dari 4 jadi 2. Dari 2 jadi 0. Dari 0 jadi negatif 2. Berarti bedanya berapa? Iya, bedanya negatif 2. Kita tulis ya, bedanya itu adalah negatif 2. Nah, karena sama-sama yang ditanya adalah suku ke-10, berarti N-nya masih tetap 10. Good. Kita tulis U10 sama dengan 4. A ya, A-nya 4 ditambah 10 dikurangi 1. Nah, karena bedanya negatif, Ustazah Amanah kasih kurung. Nah, gini ya. Jadi U ke-10 sama dengan 4 ditambah, ingat yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 10 dikurangi 1 hasilnya ya 9. Nah, dikali negatif 2. Hati-hati, perkalian bilangan negatif. U10 sama dengan 4 ditambah 9 dikali negatif 2. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya negatif 18. Oke. Nah, berarti U10-nya
4 ditambah negatif 18. Hati-hati. 4 ditambah negatif 18 berapa ya? Iya, hasilnya adalah negatif 14. Iya, good. Oke, sampai sini paham ya? Oke, Ustazah Amanah masih pengen ngajak kalian berlatih lagi. Ini kan yang contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Yang kedua ya. Oke. Contoh yang kedua, diketahui barisan aritmatika 23, 27, 31, dan 35. Kita diminta untuk menentukan suku ke-40. Nah, ini kan dia sukunya sudah terlalu banyak. Suku ke-40. Jadi kita tidak mungkin secara manual. Nah, ketika sukunya terlalu banyak seperti ini, nah formulanya itu kita butuhkan untuk membantu kita menghitung suku yang terlalu banyak. Oke, kita daftar dulu kebutuhannya. Mari kita ingat bersama dulu untuk suku KN aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kita lihat A-nya berapa A-nya? A-nya 23. Bedanya berapa bedanya? Bedanya itu dari 23 jadi 27. 27 jadi 31. 31 jadi 35. Berarti bedanya 4. Oke, good. Nah, N-nya berapa ini N-nya? Yang ditanya suku ke-40. Berarti N-nya juga 40. Oke. Nah, kita masukkan ke formula U40 sama dengan A-nya 23 ditambah N-nya 40 ya. 40 dikurangi 1 dikali bedanya 4. U40 sama dengan 23 ditambah 40 dikurangi 1 berapa? Ya, 39 dikali 4. Nah, hati-hati untuk menghitung perkaliannya. U ke-40 sama dengan 23 ditambah berapa ya? 39 dikali 4. Berapa? Iya, 156. Jadi U40 sama dengan 23 ditambah 156. Berarti hasilnya 179. Oke, good. Gampang ya ternyata. Jadi suku ke-40-nya adalah 179. Terus Amara masih punya satu contoh lagi nih. Oke, tetap fokus ya. Contoh ketiga. Diketahui barisan aritmatika dengan U ke-7. Berarti U7 itu adalah suku ke-7-nya 29 dan U12 suku ke-12-nya adalah 49. Nah, kita diminta untuk menentukan suku ke-45. Ketika nanti ada dua suku yang diketahui kan beda ya. Kalau tadi ada beberapa suku diketahui dan suku pertamanya diketahui. Nah, khusus untuk nomor 3 ini, ternyata hanya dua suku yang diketahui dan suku pertamanya belum diketahui. Nah, Us Amanah punya cara yang beda lagi nih untuk mengerjakan. Oke? Perhatikan ya. Suku yang diketahui silahkan kita tulis. U7, U7-nya berapa? 29. Kita nulisnya kayak gini ya, atas bawah. Sini sukunya, sini angkanya berapa. Kemudian U12-nya 49. Nah, setelah kita tulis seperti ini, kita cari selisihnya. Selisih itu pasti nanti yang besar dikurangi yang kecil. Berarti kalau ini kita cari selisihnya, 12 dikurangi 7 berapa? 5, oke, good. 49 dan 29, selisihnya berapa?
Selisihnya 20. Nah, sekarang perhatikan. Dari 5 biar bisa jadi 20 itu diapain ya? Oh, dikali. Dikali berapa? Dikali 4. Nah, 4 di sini itu dia menjadi beda. Saya ulangi ya. Yang pertama, kita cari selisihnya dulu. 12 dikurangi 7, hasilnya 5. 49 dikurangi 29, hasilnya 20. Dari 5, kok biar bisa jadi 20 harus dikali berapa? Oh, harus dikali 4. Berarti nanti 4 di sini itu menjadi beda. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-45. Berarti kan suku ke-45 ada di sini ya. Ada di kanannya 12. Nah, tinggal kita tulis di sini U45. Caranya sama nih, harus kita cari selisihnya dulu. 45 dikurangi 12. Berapa ya 45 dikurangi 12? Ya, hasilnya 30. Oh, maaf. Hasilnya 33 ya. Nah, untuk bedanya tetap. Di sini harus kita kali 4. Karena kan bilangan aritmatika itu bedanya pasti selalu sama. Nah, kita hitung 33 dikali 4 itu hasilnya berapa ya? Oh, hasilnya 132. Oke. Nah, berarti untuk mencari suku ke-45 itu kita tambahkan dengan yang di sini. Oh, terlalu kebesaran ya. Oke, berarti tak tulis sini aja ya. Tak tulis tambah. 49 ditambah 132. Hasilnya 181. Nah, jadi besok kalau ada soal yang belum diketahui suku pertamanya dan hanya diketahui 2 suku, diminta untuk menentukan suku ke N, caranya seperti ini. Jadi lebih simpel, tidak perlu pakai formula. Nah, kalau mungkin kita diminta untuk menentukan A-nya, nilai A-nya atau nilai suku pertamanya. Nah, berarti kan kalau suku pertama itu kan ada di kirinya U7 ya. Berarti kita tulis di sini aja U1. Sama caranya, kita cari selisihnya. 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Bedanya tetap ya. Berarti tetap kita kali 4. 6 dikali 4 hasilnya berapa? 24. Nah, karena kita mau mencari yang ada di sebelah kirinya, berarti dikurang. Kalau tadi kita mau mencari sebelah kanannya itu ditambah. Ini tak kasih panah gini ya. Nah, kalau sekarang kita mau mencari yang di kirinya, itu dia dikurang. 29 dikurang 24 hasilnya 5. Oke. Bagaimana? Semoga tetap bersemangat dan tetap bisa memahami ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Ustazah Amanah mengajak kalian untuk membahas tentang deret aritmatika. Apa sih itu deret aritmatika? Deret itu adalah jumlah suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmatika. Jadi deret itu menjumlahkan setiap suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Oke? Nah, nih deret aritmatika. Deret aritmatika itu simbolnya SN. Jadi kalau tadi suku itu UN, kalau deret itu SN. Jadi SN itu menambahkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, untuk formulanya atau untuk menghitung rumus suku ke N, atau deret aritmatika itu kita pakai ini nih. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Atau kita boleh pakai rumus yang ini juga bisa. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Kalau yang ini biasanya Us Amanah nyebutnya atun. Kan ini A, ini T, ini U, ini N ya. Jadi kayak atun. Kalian boleh pakai yang rumus pertama, boleh pakai rumus yang kedua atau rumus atun. Bagaimana penerapannya? Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya langsung saja ya.
Nah, contoh 1. Kalau Ustazah Amanah punya pertanyaan seperti ini. Jumlah 40 suku pertama dari barisan 2, 5, 8, 11 adalah, ini kan ternyata yang mau dijumlahkan 40 suku ya. Kalau kita manual itu kan terlalu menghabiskan waktu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan bantuan rumus suku ke N. Mohon maaf, bukan rumus suku ke N, tapi rumus SN. Oke, kita tulis dulu ya rumus SN-nya. Nah, SN-nya itu adalah rumusnya tadi, kita pakai rumus yang pertama. N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Nah, kita lihat dulu. Kita daftar dulu kebutuhannya. N-nya karena yang ditanya 40 suku pertama berarti N-nya 40. Kemudian A-nya, A itu adalah suku pertama, berarti A-nya 2. Oke, good. Nah, kemudian N-nya sama 40, bedanya berapa ya? Dari 2 jadi 5. Dari 5 jadi 8. Dari 8 jadi 11. Berapa bedanya? Iya, bedanya 3. Nah, setelah kita daftar semua kebutuhannya ini, baru kita masukkan ke formulanya. S40. Berarti 40, N per 2 ya, 40 per 2 dikali 2 dikali 2 ditambah N-nya 40 dikurangi 1 dikali bedanya tadi berapa? 3. Oke, kurung tutup lagi. Nah, 40 dibagi 2, 20. Oke. 2 dikali 2, 4 ditambah 40 dikurangi 1. Dia 39 dikali 3. Oke. 20. Oke, good. 4 ditambah. Nah, ini kita hitung dulu. 39 dikali 3. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya 117. Jadi sama dengan 20. Yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 4 ditambah 117. Hasilnya berapa? Oke, 121. Pinter-pinter ya. Nah, baru kita kalikan 20 dikali 121. Wah, hasilnya berapa ya ini ya? Berapa hasilnya? Iya, hasilnya 2420. Wah, banyak sekali ya ternyata. Jadi kalau kita menghitung jumlah suku itu memang nanti terkadang sampai ribuan. Kalau tadi kan sukunya, kalau sukunya jarang yang sampai ribuan, tapi kalau jumlah sukunya itu bisa sampai ribuan. Oke, jadi jumlah 40 suku pertama dari barisan 2, 5, 8, 11 itu adalah 2420. Oke, next ya. Ustazah Amanah masih punya contoh lagi nih. Nah, contoh yang kedua. Diketahui deret aritmatika dengan suku ke-7 atau U7-nya 34 dan suku ke-12-nya 49, tentukan jumlah 20 bilangan yang pertama dari deret tersebut. Nah, berarti pakai SN lagi toh? Nah, berarti SN-nya yuk kita tulis lagi sambil mengingat-ingat. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Kalau N-nya kita sudah tahu ya, N-nya pasti 20 karena yang ditanya 20 suku pertama. Nah, bagaimana untuk mencari A dan mencari B-nya? Padahal yang diketahui hanya 2 suku. Nah, kalau yang diketahui hanya 2 suku, kita pakai cara yang terakhir tadi, yang contoh ketiga dari suku UN, dari suku ke N-nya aritmatika. Siap ya, kita tulis U7-nya adalah 34, kemudian U12-nya adalah 49. Kita cari selisihnya.
12 dikurangi 7. Oke, 5. 49 dikurangi 34. Berapa? 15. Oke. Hati-hati, dari 5 ke 15. Diapain ya? Ya, dikali 3. Berarti ini adalah beda. Nah, berarti kan kita mau nyari A tuh. A itu kan dia suku pertama. Berarti suku pertama itu ada di kirinya ya. Ada di kirinya U7. Kita tulis U1. Nah, ini berapa ya kalau dikurangi? 7 dikurangi 1? Ya, 6. 6 dikali 3 ya? 6 dikali 3 hasilnya 18. Ingat, kalau kita mau mencari suku di kirinya, dikurang apa ditambah? Iya, dikurang. 34 dikurangi 18. Hasilnya 16. Oke, berarti sudah ya. Ternyata N-nya itu adalah 20. A-nya 16. Bedanya 3. Oke. Nah, baru kita masukkan ke formula S20 sama dengan N per 2. 20 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya berapa tuh? 16 ditambah N-1. 20 dikurangi 1 dikali 3. Bedanya 3 ya. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 2 dikali 16, 32. Ditambah 20 dikurangi 1. Berapa? 19 dikali 3. 10. Nah, ini perkaliannya dihitung dulu. 32 ditambah 19 dikali. Berapa nih? Dikali 3. Hasilnya 57. Oke, good. Jadi 10 dikali 32 ditambah 57. Hasilnya 89. Oke. Nah, 10 dikali 89 hasilnya 890. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, boleh nggak sih kalau kita pakai rumus yang kedua? Boleh. Kalau kita mau pakai rumus yang kedua, setelah kita mencari U pertamanya atau U1-nya, kita mencari UN-nya. Kalau yang ditanyakan jumlah 20 suku pertama, berarti kita nyari U20. Caranya sama ya, nyari U20 itu, nanti sini tulis U20, gini ya. Sempit ya, ini tak batasi dulu. Nah, ini kan 20 dikurangi 12, 8. Ini kali 3 ya. Nah, 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, kalau kita mau nyari suku ke kanannya berarti ditambah. 49 ditambah 24. 9 ditambah 4 hasilnya 3 ya? Mohon maaf. Terus, nyimpan nggak? 9 tambah 4 kan 13. Simpan 1 kan? Berarti 5. 5 tambah 2 hasilnya 7 ya. Nah, berarti ini U ke-20-nya 73. Nah, kita bisa pakai rumus yang SN sama dengan N per 2 dikali A-ton, A plus UN. Berarti S20 sama dengan N-nya tetap sama 20. Ini mana ya? Hilang ya. Oh, sini ya. 20 dibagi 2. Suku pertamanya 16, suku ke N-nya, karena tadi ini yang ditanya suku ke-20, berarti di sini juga harus suku ke-20. Atau mungkin tak tulis gini aja ya. Nah, ini kan dia yang ditanya suku ke-20. Berarti nanti UN-nya juga harus UN ke-20. U ke-20-nya berapa? 73. Nah, S20 sama dengan 20 dibagi 2, hasilnya 10. 16 ditambah 73, hasilnya 89. S20 sama dengan 10 dikali 89, hasilnya 890. Sama kan? Oke.
Jadi boleh pakai formula yang pertama, boleh pakai formula yang kedua. Nah, gimana? Ini adalah tentang deret aritmatika. Satu lagi ya, Ustazah Amanah masih punya contoh satu lagi. Ini beda lagi ternyata contohnya. Wah, ternyata macam-macam soalnya banyak ya. Oke. Kita diminta untuk menentukan jumlah semua bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200. Nah, Ustazah Amanah tanya dulu. Kalau antara 100 dan 200, berarti 100-nya itu ikut nggak? Enggak. 200-nya? Enggak juga. Jadi kalau antara itu batasnya tidak ikut. Nah, ketika kita diminta untuk mencari bilangan kelipatan 3, atau mungkin kita bahas dulu, kelipatan 3 itu berapa saja sih? Oke, kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya gitu ya. Tapi ini yang diminta antara 100 dan 200. Berarti kan kita tidak mungkin manual. Nah, untuk mempermudahnya, kita ambil batas yang pertama. Batas yang pertama kan 100. Berarti coba kita kalau 100 dibagi 3. Nanti hasilnya berapa? Masih ingat porogapit kan ya? 10 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dikali 3, 9. Oke, dikurang 10. 10 dibagi 3 lagi hasilnya 3. 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Oh, ternyata sisa 1. Nah, karena kita harus mencari bilangan antara 100 dan 200, berarti kan lebih dari 100. Berarti kalau ini 33 dikali 3 masih 99 ya. Berarti harus ditambah 1. Berarti jadinya 34 ya. 33 ditambah 1 jadinya 34. Nah, 34-nya coba kita kali 3. Hasilnya berapa? 12, maaf. Berarti hasilnya 102 ya. Nah, ini yang dimaksud bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 100. Karena kan tadi 100-nya nggak ikut. Jadi kita harus nyari yang lebih dari 100. Nah, gimana untuk yang mencari yang batas akhirnya? Yang tidak sampai 200. Karena 200-nya tidak ikut. Nah, caranya juga sama. Batas akhirnya ini kita ambil 200, kita bagi 3 nih. 20 dibagi 3 dapatnya 6. Oke, 6 dikali 3, 18 ya. Kalau dikurangi jadi sisa 2, nolnya turun. 20 dikali 3, 20 dikali 3, 20 dibagi 3, 6. 6 dikali 3, 18 lagi ya. Ya, dikurangkan. Oh, sisa 2. Karena yang kita cari adalah bilangan yang kurang dari 200, jadi cukup ini saja yang kita pakai. Tidak perlu ditambah 1 atau tidak perlu dikurang 1. Nah, kita hitung ya, 66 kita kalikan 3. Hasilnya, ini 6 kali 3 kan 18, simpan 1. 6 dikali 3, 18 juga, tambah 1, jadinya 19 ya. Nah, ini adalah bilangan yang mendekati 200 tapi kelipatan 3, 198. Nah, berarti nanti 102 itu jadi A, kemudian 198 itu jadi UN. Tadi kalau 102 dibagi 3 itu dapatnya 34, ya nggak? Terus kalau 198 dibagi 3, tadi hasilnya 66. Karena kita diminta untuk menentukan jumlah, berarti kita pakai SN. Nah, nanti kalau ketemu soal seperti ini, SN-nya kita pakai formula yang kedua. Pakai formula yang atun. N per 2 dikali A plus UN. A-nya sudah ada, 102. UN-nya juga sudah ada, 198. Nah, N-nya belum ada. Bagaimana kita mencari N? Coba perhatikan. N-nya itu nanti sama dengan 66 dikurangi 34 harus ditambah 1.
Kenapa harus ditambah 1? Karena kita mencari bilangan di antara. Jadi harus ditambah 1. 66 dikurangi 34. Ingat ya, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 32. 32 ditambah 1, hasilnya 33. Nah, sekarang sudah lengkap. Apa yang kita butuhkan sudah bisa kita masukkan ke formula. Jadi, 33 dibagi 2, A-nya 102 ditambah 198. 33 dibagi 2, 102 ditambah 198, 300 ya. Nah, kita cari yang, kan itu kalau 33 dibagi 2 tidak habis, jadi kita membaginya dengan yang di sini. 300 dibagi 2 hasilnya 150. Jadi hasilnya 33 dikali 150, hasilnya 4.950. Dulu contoh soal yang seperti ini seringkali keluar pada waktu UN, pada waktu ujian-ujian seperti itu. Jadi diperhatikan lagi ya, nanti boleh diulang-ulang videonya biar kalian tambah paham. Next. Oh, ternyata sudah selesai. Terima kasih santriwan-santriwati kelas 8 yang sudah mengikuti pembelajaran mengenai barisan aritmatika ini. Semoga tetap semangat. Nanti silahkan diputar berulang-ulang biar kalian menjadi paham. Kegiatan kedua sudah selesai, nanti kita akan lanjut di kegiatan ketiga. Ustazah Amanah akhiri, tapi sebelum Ustazah Amanah akhiri, Ustazah Amanah mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin ada hal yang kurang berkenan. Ustazah Amanah mohon maaf. Ustazah Amanah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, tetap semangat.